Selamat siang Bu. Selamat siang nak. Ayo silakan masuk. Sebenarnya nggak apa-apa, lanjutan. Ini gimana tadi belajar kelas 6? Alhamdulillah. Gimana tadi belajar di kelas nak? Alhamdulillah Bu, seru. Tapi ada sedikit gangguan sih Bu. Saya nggak mudah gitu soal materinya. Belajar yang giat lagi ya, terus bersemangat untuk belajarnya. Iya Bu. Ibu senang sekali kamu datang ke sini nak. Iya Bu, ini sebenarnya saya pengen minta pendapat sih Bu. Kira-kira apa yang bisa ibu bantu? Jadi gini Bu, saya ingin minta pendapat Ibu terkait masalah yang lagi saya hadapi. Sangat senang ibu bisa membantu kamu nak. Apa itu masalahnya kira-kira? Makasih Bu, sebelumnya di sini saya itu punya kebiasaan buruk Bu. Nah, tapi tuh saya sebenarnya pengen Bu dengan kebiasaan itu, karena kebiasaan ini tuh bikin badan saya jadi gak enak gitu. Terus juga saya jadi terganggu belajarnya, kayak saya jadi gampang terpecah fokusnya, suka nggak konsen. Terus juga saya jadi ngantuk, saya jadi sering pusing. Terus kalau untuk aktivitas berat tuh saya jadi gampang capek. Padahal ada satu aktivitas yang saya suka Bu, saya suka berenang. Tapi jadi saya jadi nggak bisa lama-lama gitu Bu kalau berenang. Gimana ya Bu cara buat ngatasin masalah ini? Oke, kalau ibu boleh tahu kira-kira apa yang sedang kamu alami sekarang? Jadi saya ini itu lagi terlalu sering main game online Bu. Sampai nggak tahu waktu lah, sampai malam gitu. Nah, intinya saya kok ngerasa kayak ini udah di tahap kecanduan Bu, karena saya benar nggak bisa lepas dari game itu. Dari HP itu saya nggak bisa lepas. Kalau HP ubed saya pindah ke PC, kalau PC-nya udah mulai panas saya pindah ke HP, kayak gitu-gitu aja terus Bu. Nah, dan itu tuh nyebabin tubuh saya jadi ngerasa kayak, kan saya kalau main game tuh pasti diem di satu tempat Bu, terus pasti nunduk gitu, postur tubuhnya kurang bagus. Nah, itu kayak saya ngerasanya tuh badan saya lama-lama capek terus jadi kayak postur tubuh saya juga jadi agak lebih bongkok gitu Bu, jadi gampang capek, terus cepet lemas juga, berapa-apa dikit lemas, dan jadi ya itu jarang olahraga Bu. Kebiasaan buruk seperti ini yang kamu rasakan sekarang itu udah lama atau baru gitu? Jadi sejak kapan kamu main game dan melakukan hal tersebut? Semenjak saya kelas 3 SMP sih Bu. Dan baru sekarang kamu merasakan dampaknya gitu? Iya Bu, baru sekarang ini benar-benar makin terasa kayak itu sih, badan itu benar-benar gampang capek. Terus postur tubuh saya itu Bu jadi bongkok gitu karena sering nunduk main game kayak gitu Bu. Jadi ini tuh kalau belajar juga Bu, saya nggak bisa tuh yang terlalu lama, itu jadi tiba-tiba nggak konsen, terus saya ngantuk tidur kayak gitu Bu, tidur di kelas. Jadinya saya langsung kasih jalan pelajaran. Kamu udah merasakan gak nyaman berarti ya akan semua dampak tersebut? Iya Bu. Sejak kapan sih kamu suka main game gitu loh? Apa sih yang awalnya tuh yang bikin kamu suka gitu sama main game kayak gitu? Awalnya itu jadi pas saya kelas 3 SMP, saya kan ini ya Bu, kayak nyoba ikut sekali-sekali saya bolos dari kelas. Nah, terus pas saya bolos itu saya diajak sama teman saya kayak coba yuk main game di warnet gitu. Jadi sih udah biasa Bu main ke warnet gitu, ya udah saya ikut main ke warnet. Nah, terus di warnet itu ya saya diajarin Bu main game itu, game online. Ya itu gamenya kayak game ini Bu, perang-perangan gitu. Iya, sebenarnya kan agak aneh ya Bu, saya perempuan tapi saya malah suka game-game kayak gitu. Tapi emang nggak tahu Bu, di situ ketika setelah habis diajarin tuh saya emang jadi semangat, kayak pengen saya selalu menang, yang paling banyak nembak musuh kayak gitu Bu. Emang game
seru banget. Nah terus dari situ, dari yang coba-coba akhirnya saya keterusan Bu, karena warnet kan juga ada batas waktunya ya Bu. Iya, nah di rumah saya akhirnya download sendiri di PC, di HP gitu. Jadi saya benar-benar udah sejak itu keterusan Bu di rumah. Nah sampai sekarang deh jadinya nggak bisa berhenti. Berarti kalau ibu rangkum kamu emang awalnya tuh diajakin ya main di warnet, lalu lama-lama kamu bisa punya sendiri, terus malah makin parah gitu ya main gamenya, kecanduannya. Nggak bisa dikontrol Bu, meskipun kayak orang tua saya udah marahin saya, HP saya sama PC saya sama PC itu tetap aja kayak saya pasti nyari cara gimana cara biar gue bisa main game lagi. Kayak gitu. Apa sih yang ada di pikiran kamu pada saat apa ya, kepengen gitu tuh? Padahal kamu punya apa ya, punya rutinitas sebagai seorang pelajar yang belajar gitu ya. Terus apa yang bikin kamu tuh malah pengen gitu main game? Boleh mungkin sesekali, tapi ini kamu mungkin udah terlalu sering gitu loh, jadi agak berlebihan mungkin. Apa yang buat kamu suka banget gitu? Saya rasanya Bu, kan ini kan game online ya Bu, jadi kayak di perangan itu kan ada orang lain juga yang main. Nah saya tuh kalau selalu kepengen jadi hero pertama, pemenang pertama yang nembak musuh paling banyak. Kayak saya selalu nggak puas gitu kalau misalkan saya ternyata juara kedua, juara ketiga di ranking kedua, ranking ketiga di game itu. Saya pengen yang pertama gitu, kayak ada kebanggaan tersendiri kalau saya berhasil dapat ternyata yang pertama. Nah akhir-akhir ini emang di game itu juga saya sebenarnya lagi performanya nggak bagus-bagus banget Bu, makanya di situ kayak mungkin ya jadi makin gencar juga untuk jadi durasi mainnya makin lama, karena saya kepengen banget kayak balik lagi kayak performa saya yang main game Bu, selalu dapat apa ranking pertama berhasil nembak musuh paling banyak kayak gitu Bu. Tapi saya ini Bu, kayak saya sadar itu udah gak bagus gitu ya Bu, udah ganggu banget sekolah saya, belajar saya sadar pengen berubah gitu. Saya masih bingung harus mulai dari mana. Dengan hal yang kamu lakuin sebelumnya itu berarti nilai kamu banyak yang turun ya? Iya. Prestasi kamu juga anjlok gitu ya? Iya Bu, anjlok. Saya juga sering jadi ngumpulin PR, terus ya guru juga sering negur saya Bu kalau saya malah melamun atau malah tidur gitu. Berarti kalau kamu bisa ngumpulin sendiri, apa yang kamu mau gitu? Saya kepingin Bu, untuk sepenuhnya lepas sih mungkin itu panjang gitu prosesnya, tapi setidaknya saya pengen mengurangi durasi saya untuk main game. Saya kepengen kayak mungkin sehari cuma sejam aja kayak gitu, atau 1,5 jam. Saya nggak mau kayak dulu gitu, kayak yang 5 jam 7 jam saya main game di HP, di laptop, di PC kayak gitu Bu. Sudah kamu coba untuk mengurangi intensitas kamu main game? Udah Bu, cuma kayak gimana ya, hasilnya nol gitu Bu. Tetap aja saya ternyata kebablasan lagi, tiba-tiba udah 3 jam aja main game kayak gitu Bu. Kamu tahu dampak berlebihan dari bermain game itu apa? Saya cuma tahu beberapa sih Bu. Yang saya tahu itu kalau misalkan keseringan main game yang sampai apalagi kan saya sampai begadang-begadang gitu ya Bu. Nah itu tuh bakal mengacaukan sistem peredaran darah, jadi nggak stabil gitu. Terus kita juga jadi kan kerja jantungnya lebih ekstra ya Bu, lebih ekstra. Terus juga pasti bakal sering pusing karena kita kurang tidur. Habis itu kita jadi susah untuk fokus, untuk belajar itu susah karena ya setiap hari otak kita yang bisa cuma game. Betul, kayak gitu sih Bu yang saya tahu. Baik, kalau kamu udah tahu berarti bagus ya. Ibu mau sedikit menambahkan, bermain game berlebihan dapat mengakibatkan kinerja otak kamu akan menurun karena kurangnya dari jam tidur yang sering kamu begadang tadi itu. Lalu yang harusnya sesuai nih, kamu tidur jam 9 terus kamu bisa tidur pagi gitu kan, itu nggak bagus kan untuk kinerja otak kamu gitu kan. Lalu tubuh kamu akan rentan terkena penyakit tuh karena kurangnya jam tidur.
Hal ini mengakibatkan kondisi badan yang tidak sesuai fungsinya. Kamu kurang istirahat, dehidrasi. Kalau kamu mau berhenti main game yang berawal dari mengurangi aktivitas bermain game sehingga tidak mengganggu jam istirahat. Kalau kamu mau berusaha pasti bisa. Kamu pasti bisa. Saya mau berusaha Bu, tapi dengan gimana ya Bu caranya Bu? Apa usaha yang kamu lakukan selama ini? Kalau selama ini saya usaha ini itu saya coba untuk main game tapi nggak pakai HP Bu, jadi pakai PC aja. Tapi hasilnya percuma karena ya itu tadi saya tetap aja kan jatuhnya main game di rumah gitu, dan ya nggak terkontrol waktunya. Ya. Kalau boleh tahu, maaf, pekerjaan orang tua kamu apa? Pekerjaan orang tua saya, ibu ayah saya ini Bu pebisnis. Emang mereka sering ninggalin rumah sih Bu, pergi gitu. Di rumah nggak ada atau adik? Saya punya adik Bu, 2. Terus kamu pernah lihat orang-orang yang ketagihan gitu main game? Pernah Bu, di YouTube gitu kan saya juga suka nonton streamer game yang online gitu Bu, kayak Windah Basudara tuh. Saya nonton. Oh itu ini kamu ya, role kamu ya, role model kamu ya, dalam bermain game. Iya Bu, saya suka soalnya dia lucu gitu kan main game-gamenya. Tapi kamu merasakan menderita gak dalam melawan rasa ketagihan itu? Menderita sih Bu, menderita banget gitu. Kayak kalau nggak main game tuh rasanya kayak saya kayak jadi gelisah nih, kayak saya mau ngapain ya ini kan, padahal saya mungkin saya punya PR gitu ya Bu, atau saya harus belajar karena kan pasti kita ada ulangan-ulangan gitu nanti di sekolah, tapi tuh saya nggak terpikirkan ke situ gitu Bu, tetap aja gelisah kayak pengennya main game kayak gitu Bu. Mungkin karena kamu sering melihat si role model itu ya, sering menonton streamer itu juga, jadi kamu punya rasa ingin terus bermain game seperti dia gitu kan. Padahal kan semua orang berbeda, mungkin apa yang kamu lihat si orang itu yang kamu lihat itu mungkin dia nggak punya tanggung jawab lain selain main game gitu, mungkin tuh udah pekerjaannya gitu kan. Kalau kamu kan pekerjaannya sebagai pelajar gitu ya, harusnya kamu harus fokus dalam belajar gitu. Kamu harus ingat gitu, orang tua kamu biayai kamu untuk sekolah segala macamnya gitu kan, banyak kan yang dikeluarkan untuk biaya tersebut, tapi kamu malah sibuk bermain game dan malah mengurangkan aktivitas belajar kamu gitu loh. Ibu, kalau ibu boleh kasih saran sih, kamu sebisa mungkin untuk menghentikan kebiasaan kamu dengan perlahan gitu ya, nggak bisa langsung berhenti gitu aja kan. Mungkin kamu bisa ganti jadwal main game kamu, yang harusnya kamu main game nih jam segini, coba kamu ganti ke arah yang lebih positif. Misalnya kamu suka buka YouTube, kamu lihat tutorial belajar misalnya matematika, atau kamu kan ini udah kelas 3 ya, kamu udah mau ujian nasional gitu, kamu belajar tentang cara bagaimana menyelesaikan soal ujian nasional gitu loh, dari cara-cara sepele aja gitu. Oh gitu ya Bu. Bisa sih Bu, saya bisa coba itu, cuma kayak bukannya kalau untuk saya sendiri ngelakuin itu tapi kayak kurang dukungan gitu dari lingkungan, kayak apalagi kan maksudnya ibu tahu sendiri orang tua saya kan sibuk, mereka udah sibuk gitu, jadi kayaknya saya butuh apa ya, kayak butuh support tambahan gitu Bu, entah mungkin dari temen atau gimana. Kira-kira kalau kayak gitu gimana ya? Kalau ibu biasanya ingin merubah perilaku kebiasaan ibu gitu, ibu menggunakan metode dengan cara menulis di kertas larangan, dan kertas yang kayak sticky notes gitu, larangan-larangan kecil gitu buat ibu, apa yang harus ibu lakuin dan apa yang nggak harus ibu lakuin gitu kan. Ibu bawa tuh kemana-mana. Nah tujuannya itu agar ibu bisa mengingat kalau ibu ingin berubah dan menjauhi kebiasaan itu, dan alhamdulillahnya ya hasilnya selalu efektif kalau ibu melakukan cara seperti itu. Bisa kamu terapkan juga kalau kamu ingin mencoba dan berusaha. Berarti bisa kali ya Bu, saya pertama-tama nih mungkin nulisin dulu apa aja yang usaha apa aja yang mau saya lakuin buat menghilangin kecanduan saya nih main game gitu ya. Nah terus kalau misalkan berhasil ya sekarang mungkin fokusnya dirubah kali Bu, kayak gimana caranya saya
nyelesain itu kayak misi game aja nggak sih Bu? Iya betul. Jadi soalnya ini game sekarang nih saya bikin game buat diri saya sendiri. Jadi misinya itu ya kayak saya cuma boleh main game sejam, mungkin harinya di weekend aja, jadi weekdays ini fokus belajar gitu. Nah itu misi yang harus saya jalani sekarang. Kalau misalkan misinya selesai ya saya bisa ini kali ya dapat reward gitu. Kamu bisa taruh reward buat diri kamu sendiri gitu, apapun bentuknya. Entah kamu mungkin minta sama orang tua kamu gitu, Pak, Ma, aku udah bisa loh mengatasi diri aku yang kesulitan berhenti main game gitu, apa ya reward untuk aku, kayak gitu boleh kok. Seperti itu. Jangan khawatir, kamu pasti bisa kok kalau kamu memang serius dan berusaha untuk keluar dari zona tersebut. Amin. Doain ya Bu ya. Iya. Apa ya? Ini dia nggak boleh cerita sih. Ya nggak apa-apa. Ketahuan lagi berapa menit? Ju, emang udah dipencet kan? Udah gak sih? Oh ya. 16 36. Nah, apa ya? Ibu jadi ingat itu cerita. Gitu aja. Sampai aja. Dia sama ibunya sama kayak kamu waktu seusianya dia suka terus tapi dia bisa ngatasinnya gitu dengan cara jadi nambah aktivitas di rumah gitu, bantu ibunya terus atau langsung aja diskusikan di sini ya. Tidak main game itu menyenangkan kok gitu ya. Tapi ini lumayan nambah durasi. Iya sih sebenarnya. Dan dulu ya itu ceritanya apa sih, gue belum baca banget itu 3 jam sebenarnya buat daftar dari sini kayak kalau ibu punya cerita nih soal teman ibu. Jadi dia sama gitu, kasusnya sama kamu, sama-sama suka main game, duluan main game. Malah ini seumuran ibu itu kan, lebih tua di atas kamu banyak gitu kan umurnya. Tapi dia parah nih, karena kan dia juga udah punya tanggung jawab ya, tanggung jawab untuk apa, bekerja, tanggung jawab untuk banyak gitu lah ya, namanya orang dewasa kan. Lalu dia sewaktu-waktu ini berhenti main game gitu kan. Dia mencoba pertama berolahraga gitu. Dan pagi-pagi dia biasanya hari libur ya, ibu ngomong hari libur. Kalau hari biasa dia kan kerja ya, ibu kerja. Ya hari libur nih yang harusnya bisa dipakai untuk istirahat, olahraga atau menghilangkan dirinya, dia malah kan main game mulu tuh. Terus dia coba di hari weekend itu untuk pagi hari berolahraga gitu. Lumayan 2 jam tuh dia keliling GBK. kompleks rumah GBK lu gak bisa lah ketawa mana aku baca segini GBK. Dari yang kelilingnya sabar. Dia 2 jam dia memutari kompas. Iya, dia 2 jam berkeliling komplek gitu kan.
sambil membawa ini kan barbel. Gue bayangin tuh bawa. Iya, dia 2 jam dia mencoba berkeliling kompleknya. Kayak kita nggak sadar datang udah di sana terus di bawah. Iya, iya. Terus lagi terpukul kan. Dia 2 jam. Dia 2. Kalau juga aku masih jam 2 jam. Iya, dia berkeliling Iya. komplek gitu aja. Dia berkeliling. Kayaknya udah sedih. Lalu gue pengen tuh jadi Dia kayak ngomongin mendiam. Dia berkeliling komplek untuk olahraga gitu kan. Gimana ya cara keluarin zona komplek itu ya? Dia berkeliling. Iya. Dia berkeliling. Udah tahu kali. Dia berolahraga. Dia berolahraga gitu kan, berkeliling kompleknya gitu. Sejam 2 jam kan lumayan ya, sambil membawa anjing. udah gue mau apa-apaan. Ya kan Apa-apa. Terus lanjut aja langsung. Dia buat daftar juga. oh iya, bisa. Gue jadi berkeliling ya, dia berkeliling nggak tahu. Saya berkeliling nggak ada dia ambil, saya berkeliling 2 jam dia bilang Udah top stop. Terus langsung ini aja. Iya, Dia juga. yang awalnya dia mulai itu sejam 2 jam, terus seminggu kemudian 2 minggu kemudian dia bisa nambah tuh olahraga bisa menjadi 3 jam. Yang awalnya dia bisa olahraga cuma sejam atau beberapa menit. yang awalnya dia bisa ya Allah, astagfirullahaladzim.